Baik adik-adik, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Ini tentang deret aritmatika ya. Oke, kita pemanasan dulu untuk rumus deret aritmatika itu ada dua. Yang pertama, n per 2 dikali 2A plus n min 1 kali B. Sebenarnya ini mirip kayak rumus UN. Kalau UN kan di sininya cuma A doang ya. Nah, kalau deret itu ada 2A-nya, depannya ada n per 2-nya. Atau bisa juga kita pakai yang ini guys. N per 2 dikali dengan A plus UN. Kapan kita pakai rumus yang kedua? Ya ketika udah ada UN-nya, udah diketahui UN-nya. Pakai rumus yang pertama ketika A dan B-nya udah diketahui, gitu ya. Oke, langsung kita praktekkan ke soal yang pertama. Ini kita geser dulu aja deh. Nah, buat nanti. Seorang pemetik kebun itu setiap hari mencatat bahwa jeruk yang dipetiknya itu mengikuti rumus ini. UN sama dengan 50 plus 25N. Jadi di situ ada rumus UN-nya 50 ditambah dengan 25N. Jumlah jeruk yang dipetik selama 10 jumlah ya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah jumlah. Jumlah berarti itu sama aja S. Selama 10 berarti sama aja S10 yang ditanya. Oke. Karena yang ditanyakan S10, ya kita masukin ke rumus. Rumusnya berarti 10 per 2. Ya pakai rumus yang kedua ya. Kenapa? Karena UN-nya di situ udah diketahui rumusnya. Dikali dengan A plus UN. Berarti U10 kayak gitu aja. Ya. Oke. A itu apa? A itu kan sama saja suku pertama. Yaitu kita ganti aja N-nya dengan angka 1. Jadinya 50 ditambah 25 kali 1. Berarti sama dengan 75. Kemudian U10 ya kita ganti aja N-nya dengan angka 10. Jadinya 50 ditambah 25 kali 10 atau 250 ini ya. Tambah 50 jadinya 300. Kemudian kita masukin aja 10 per 2 itu 5 dikali A-nya 75. Kemudian ditambah B-nya 300. Jadinya sama aja dengan 5 dikali 375. Hasilnya adalah 1875. Just like that. Jawabannya adalah yang D, gitu ya. It's very very easy. And kita lanjutin yang kedua. Sekarang ke jenis soal yang kedua. Ini masih sama tentang deret aritmatik. Kalau tadi yang contoh udah ada rumus UN-nya, kalau sekarang yang abstrak nih. Seorang penjual daging pada bulan Januari dapat menjual 120 kilo. Ini bulan Januari. Jadi anggap aja penjualan pertamanya 120. Bulan Februari, nah ini penjualan keduanya jadi 130. Maret dan seterusnya selama 10 bulan selalu bertambah 10 kilo. Nah, bertambah ya, kata kuncinya bertambah berarti aritmatik. Pakainya bedanya 10 gitu ya. Yang ditanyakan adalah jumlah daging. Jumlah daging selama 10 bulan. Sama saja S10. Masukin rumusnya. 10 per 2 dikali 2A plus kalau sini 10 sininya 9B gitu aja. Gimana 9 dikurangi 1 ya. Kita masukin 10 bagi 2 itu 5 ya. A-nya di situ 120 jadi kalau kita kali 2 jadi 240. Kemudian B-nya 10 kita kaliin 99 jadi 90. Nah, ini sama aja 5 dikali 24 tambah 9 ini 330 like that. Jadinya 3 kali 5 15, 3 kali 15 1650. 1650 kilo. Jawabannya adalah yang D ya. Oke guys, kita lanjutin ke soal nomor 21 ya. Jadi ini soalnya nanti selang-seling. Satu deret aritmatik, satu deret geometri. Nah, buat soal nomor 21 ini tentang deret geometri ya. Kalau ada soal seperti ini, mending kita kerjakan dengan cara manual. Loh, kenapa mas? Karena gini, kita baca aja soalnya dari awal. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap 12 jam, bakteri membelah diri menjadi dua. Nah, pada awal pengamatan terdapat dua bakteri. Jadi awalnya itu ada dua bakteri. Nanti membelah. Jadi kalau 2 dikali 2 aja, kan gitu ya. Pada awal pengamatan terdapat dua bakteri. Jika setiap 2 hari, 14 dari jumlah bakteri ini mati. 14 dari jumlah bakteri itu mati. Maka banyak bakteri setelah 3 hari itu berapa? Oke, kita mulai saja. Pertama ada dua bakteri. Ya. Setelah 12 jam, jadi ini kita bikin waktu-waktunya.
ada bakteri, kemudian ada waktunya, waktu pembelahannya. Ada 12 jam, kemudian membelah lagi 24 jam, berikutnya 36 jam, dan berikutnya 48 jam. Awalnya ini ada 2, kemudian membelah diri pasti jadi 4, membelah lagi jadi 8, membelah lagi jadi 16, membelah lagi jadi 32, gitu ya. Jika setiap 2 hari itu yang mati 14. Nah, ini udah 2 hari belum? 2 hari itu kan sama aja 48 jam ya. Ini udah 2 hari. Ini udah 2 hari. Berarti yang mati 14. Nah, tadinya di situ akan 32. Kita kurangi aja dengan 14. Kita kurangi sehingga tinggal 18 bakteri ya. Ini yang masih hidup tinggal 18 bakteri. Nah, padahal yang diminta itu 3 hari ya. Jadi kita masih butuh 24 jam lagi. Setelah 48 jam kan berarti tambah 12 jadinya 60. Kita kali 2 jadi 36. Kemudian yang terakhir 72 jam berikutnya kali 2 lagi jadi 72. Nah, ini ending dari bakterinya tinggal 72. Jawabannya adalah yang C gitu ya. Nomor 22, langsung aja kita baca. Di situ aturan main dalam kotak tersedia 10 bendera. Kalau kalian ketemu soal kayak gini, rumus cepetnya itu gini. Rumusnya itu sama aja 2SN. Nah, ini 2SN itu apa sih? N dikali dengan 2A plus N-1. Ini mirip rumus deret yang biasanya, cuma kalau biasanya kan ada N per 2-nya depan. Nah, ini nggak ada per 2-nya, jadi cukup N aja. Oke, yang pertama yang harus kita cari adalah A. A itu apa sih? Jadi jarak kotak ke botol ini. Pertama kali itu jaraknya di situ ada 10 meter. Kemudian B. B itu apa bedanya? Bedanya jadi kebetulan dari botol ke botol ini kan jaraknya sama, yaitu 8 meter. Itu sebagai beda ya, 8 meter. Nah, N-nya berarti total ya, dari kotak ke botol terakhir ini berarti ada 10. Ya, N-nya sama dengan 10. Kita masukin aja ke rumusnya 2SN. N-nya tadi 10 dikali dengan 2A, A-nya 10 juga ya, sama. N-1, maka 10 kurangi 1 ya 9, bedanya 8. Gitu. Oke, kita hitung. Jadi 10 dikali dengan ini 20 ditambah 72. Sama aja 10 dikali dengan 92, hasilnya adalah 920. Jawabannya yang C. Jadi kalau ketemu soal kayak nomor 22, maka yuk gunain rumus 2SN. Bedanya apa sih kalau rumus yang SN itu kan ada N per 2-nya. Nah, kalau ini nggak ada per 2-nya. Ya gitu ya. Lanjut ke soal nomor 23. Ini udah mulai masuk soal tentang trigonometri. Oke. Buat kalian yang lupa tentang trigonometri, ini gue sekaligus mau ngingetin aja rumus-rumus yang berlaku dalam trigonometri. Jadi nanti ada rumus sin. Sin itu disingkat sin demi ya, artinya apa? Depan dibagi miring. Kalau cos itu rumusnya sami, samping dibagi sama miring. Nah, kalau tan itu rumusnya desa ya, depan dibagi sama samping. Gitu ya. Nah, terus apa itu depan, samping, sama miring? Nah, itu mereka punya hubungan. Miring itu sisi yang paling panjang, maka buat nyarinya yang depan sama yang samping ditambahin. Jangan lupa dikasih kuadrat. Itu terjadi pada segitiga siku-siku. Maka ini sebenarnya rumus Pitagoras ya. Kemudian kalau mau mencari depan, ya berarti yang panjang dikurangi, yang miring dikurangi sama yang samping. Jangan lupa dikasih kuadrat. Begitu juga nyari yang samping sama, yang panjang dikurangi, yang miring dikurangi yang depan gitu aja ya. Selesai. Oke, contoh soalnya kayak nomor 23. Nilai dari sin alpha adalah, nah ini soal 23 ini awal-awal trigono itu masih gunain pengertian ya. Kita fokus ke sudut. Sudutnya itu ini nih. Sin alpha berarti sudut alpha. Sin beta berarti sudutnya beta. Fokus di sini alfanya. Kita tengok posisinya dari segitiga siku-siku, yang jadi sisi miring kira-kira yang mana? Ya sisi BC ini ya miring. Karena letaknya di depan sudut siku-siku. Kemudian yang jadi depannya alpha itu yang mana? Ya sisi AC ini berada di depannya. Kita kasih kode D. Maka sisanya ini jadi samping ya. Yang bawah jadi samping. Jadi ada sa, ada D, ada mi. Yang penting you tahu itu. Kalau sin rumusnya itu depan dibagi miring. Sin demi disingkat. Depannya ini garis yang depan. Berarti AC. Dibagi miringnya berarti garis yang miring ini tadi. BC ya. Jadi jawabannya AC per BC. Jawabannya yang mana nih?
Yang B ya, like this. Oke. Next number. Yes, four number yang kedua. Ditanyakannya itu di situ cos alpha. Kita ingat lagi, cos itu pengertiannya samping bagi miring. Nah, kita fokus dulu ke sudutnya, kita cari yang jadi miring yang mana. Oh, yang jadi miring ternyata yang sini ya. Yang jadi depannya alpha mana? Oh, yang jadi depannya apa? Udah ada ini dua nih depannya. Berarti yang sisanya ini jadi samping. Karena cos itu rumusnya samping bagi miring, di situ belum ada miringnya, maka kita cari guys. Miringnya kita cari dulu. Gimana rumusnya tadi? Akar, yang lain dikuadratin terus ditambah. Jadi 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25, jadi 29. Nah, ya, kita masukin. Tanya di situ 5, kemudian miringnya akar 29. Ini belum sempurna. Disempurnakannya gimana? Akar bawah dilepas pindah ke samping. Ini yang pindah ke samping. Ya. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, di sini kan nggak ada nih. Ini diganti 5 aja yang D ya. Jawabannya yang D gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 24. Nah, ini kalau dikisi-kisi bunyinya ada segitiga siku-siku yang sebangun, gunakan rumus kesebangunan dan juga rumus trigono. Kalau you ketemu soal persis kayak gini, maka cara mencari nilai AD-nya ya, gini rumusnya adalah AD itu rumus cepatnya itu A/4 akar 3. Dah gitu aja. Di situ kan udah diketahuinya 10 BC-nya. Ya udah tinggal 10/4 akar 3. Maka jadi 5/2 akar 3 gitu ya. Jawabannya yang C. Lanjut guys ke soal nomor 25. Nah ini langsung gue kasih rumus cepatnya dan ini fix plug jiplak besok. Kalau you lihat sisi 12 ini tinggal you bagi 2 terus you kasih akar 2 ya. Jadi 12/2 akar 2. Jadi jawabannya 6 akar 2 gitu aja. Yang D. Begitu juga ada lagi nih sama. You lihat sisi 7 akar 2 nih. Pertama you apa? You bagi 2, you kasih akar 2 gitu ya. Nah, terus kita coret-coret aja. Akar 2 kali akar 2 kan 2. Coret aja sama ini. Jawabannya berapa tuh? 7. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 26. Diketahui segitiga PQR itu siku-siku di Q ya. Kita bikin segitiganya PQR siku-siku di Q. Nah, di sini katanya panjang PQ-nya 7. Berarti kita kasih nama P di sini bawah aja, maka R-nya di atas, bawahnya ini 7. Karena bawahnya 7, kemudian diketahui lagi bahwa sin R-nya di situ itu sepertiga. Yang ditanyakan adalah PR. Kita garis bawahi aja yang ditanyakan PR sini. Cek posisi sisi yang udah diketahui ya guys. Diketahuinya kan sin R, kita fokus ke sudut R. Sehingga 7 ini itu sebagai sisi depan. Dan yang ditanyakan ini sebagai sisi miring. Ya udah masukin ke rumusin guys. Rumusin itu depan per miring ya. Itu sama aja 1/3. Depannya udah ada 7, miringnya nih yang ditanyakan namanya PR. Itu sama aja 1/3. Solusinya gimana? Kali silang aja kalau ada persamaan kayak gini. Sehingga PR kali 1 ya sama dengan PR 7 kali 3 21. Just like that, yes. Oke, next. Masih dengan soal yang sama. Ada segitiga ABC siku-siku ya. Itu katanya siku-sikunya di titik A. Sehingga kita kasih nama sini A, maka bawahnya B, atasnya C gitu aja. Panjang AB-nya itu katanya 6. Di sini 6. Dan nilai sin B-nya 2/5 ya. Berarti fokusnya ke sudut B ntar kita. Sin B katanya 2/5. 2/5. Panjang sisi miringnya itu berapa? Yang ditanya ini nih, BC-nya. Ini yang ditanyakan. Oke. Karena yang diketahui ini posisinya sebagai samping dan yang ditanyakan posisi dengannya sebagai miring, maka yang paling tepat di sini adalah cos ya. Trigononya sakmi itu kan cos. Kita cari cosnya. Dari sini kita dapat bahwa sinnya itu atasnya depan, bawahnya miring, maka buat nyari sampingnya tinggal dipakai rumus ya. 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 25 kurangi 4, 21 itu sanya. Sehingga untuk cos betanya dari situ kita ketahuan saperminya akar 21
per miringnya 5. Kalau kita gunakan dengan segitiga, yang ada di segitiga, sanya di situ 6. Mi-nya ini yang ditanyakan, BC. Ini akar 21 per 5 ya. Ya, tinggal dikali silang aja. Sehingga dari situ kita dapat akar 21 BC sama dengan 30. Maka BC-nya sama dengan 30 per akar 21 ya. Kita sempurnakan jadi 30 per 21, akarnya pindah ke sini ya. Nah, kalau kita bagi 30 bagi 3 itu 10 per akar 21 7 ya. Ini 10 per 7 akar 21. Jawabannya yang A ya. Kalau ini tadi jawabannya yang A juga sama ya. Silakan dipahami terlebih dahulu untuk soal-soalnya. Selanjutnya soal nomor 28 ini tentang segitiga siku-siku yang berimpit. Ya, jadi kita baca aja soalnya. Pak Guntoro akan membuat kuda-kuda rumah seperti gambar di bawah ini. Jika akar 3 katanya 1,73 meter, di mana sudut A dan sudut C itu mempunyai besar yang sama. Nah, sudut A-nya 30, sudut C-nya juga sama 30 derajat ya. Maka panjang seluruh kayu yang dibutuhkan Pak Guntoro untuk membuat sebuah kuda-kuda. Jadi kayu-kayunya berarti ini yang pinggiran sini semuanya ya. Oke. Di bawah itu udah ada 3 meter. Kita bikin separuh aja kayak gini. Tentukan segitiganya sama ya. Bawahnya ini 3, ini 30 derajat. Oke. Misalkan kita mau nyari yang sini nih tingginya. Berarti sebagai sisi depan ya. Kalau fokusnya 30 derajat. Ini sebagai sisi samping. Nah, trigono yang melibatkan depan dan samping itu namanya tangan. Tangan 30 derajat depan bersamping. Depan bersamping. Tangan 30 itu nilainya akar 3 per 3. Depannya di situ belum ada. Mau kita cari sampingnya di situ 3. Yaudah kita pindah aja nih. Karena kita maunya di depan nih pindah ke atas saja. Jadi depannya ini sama aja 3 akar 3 per 3. Atau depannya ini sama aja akar 3 ya. Depannya akar 3. Sehingga dari situ kita bisa tahu miringnya. Miring itu kan rumusnya depan tambah samping ya. Jadi akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka jawabannya adalah 3 tambah 9. Atau akar 12. Akar 12 ini kalau disederhanain kan 4 kali 3. Sama aja akar 4 itu 2 akar 3 ya. Nah gitu. Sehingga totalnya kita hitung. Yang bawah ini kan 3 tambah 3. Totalnya ini 6. Udah dapat meter. Ditambah lagi miringnya itu tadi yang kita cari 2 akar 3. Terus miring yang kiri juga 2 akar 3. Ditambah sama tingginya ya. Tingginya ini tadi udah kita cari jawabannya akar 3. Nah, 6 ini kan nggak punya teman, tetap ditulis 6. Ini kita tambahin 2 tambah 2, 4. 4 ini tambah 1 ya. Jadi 5 akar 3. Nah, katanya di soal itu akar 3 nilainya 1,73. Jadi sama aja 5 kali 1,73. Kita hitung aja 6 ditambah perkalian 5 kan sama aja dibagi 2. Jadi ini sama aja 17 dibagi dengan 2. 17 bagi 2 berarti 8 ya. Sisa 1, 13 bagi 2, 6. 65. Jadi 8,65. Ditambah jadi 14,65. Jawabannya ada nggak? Oh, ada yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 29. Ini dulu udah mulai masuk soal-soal aplikasi trigono. Pakai soal cerita ya. Dan soal ini itu bisa aja keluar di IC nanti. Sama kayak gini. Prinsipnya sebenarnya sama. Kita baca, seekor kelinci yang berada di lubang tanah, tempat persembunyian melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Ya, sesuai dengan gambar ya. Jadi ini ada kelinci, kemudian ini sudutnya 60 derajat. Ini soal-soal pasaran sebenarnya. Jarak antara kelinci dan elang itu katanya 18 meter. Yang ditanyakan di situ tingginya elang berapa. Oke, kita coba. Ini 60 derajat. Sini udah ada 18, ditanya ini tingginya nih. Tinggi. Ya udah kita sesuaiin fokus ke sudut 60 derajat. Kita lihat posisi yang ditanyakan. Tinggi ini posisinya sebagai sisi depan. Yang diketahui 18 ini sebagai sisi miring.
Nah, trigono yang ada depan nama miring namanya apa? Sin ya. Sin berapa di situ sudutnya? 60 derajat. Sorry, sin 60 derajat. Rumusnya depan per miring ya. Sin 60 itu nilainya berapa, Dek? Sin 60 itu nilainya akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Depannya di situ mau kita tanya, anggap aja T. Miringnya itu 18. Karena yang dicari itu T, maka miringnya tinggal kita pindah aja. Ini pindah ke sana. Jadi tingginya sama aja 18 akar 3 per 2. Dicoret-coret ya, bisa ya. Coret-coret jadi 9 akar 3 ya. Is very easy, jawabannya adalah yang D. Itu aja ya. Intinya apa? Kalian harus bisa gambar segitiga siku-siku, lihat posisi sisi yang ditanyakan sama sisi yang diketahui. Habis itu you putusin trigono apa sih yang sesuai buat itu. Oke guys, kita lanjutin lagi nih soal-soal aplikasi tentang trigonometri. Nah, di sini kaitannya sama mercusuar ya. Mercusuar ini adalah orang yang jaga mercusuar itu adalah pekerjaan yang paling berbahaya. Diketahui seorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi. Oke, kita bikin mercusuarnya nih katanya tingginya 45 akar 3. Kemudian sedang mengamati sebuah objek di bawah dengan jarak antar objek dengan mercusuar jauh 135 meter. Nah, di sini 135 meter. Ini objeknya, ini orang yang lagi ngamatin. Sudut depresi itu sudut yang diukur dari sumbu Y. Nah, sudut ini katanya berapa derajat nih? Ini katanya alfa, nggak baca alfa ya gitu ya. Yaudah, kita cek yang diketahui di sini kan posisinya berada di depan dan juga yang bawah ini yang berada di samping. Terus kita putusin trigono yang ada depan sama samping itu namanya apa? Namanya adalah tangen. Tangen alfa itu depan per samping ya. Tandesa. Depannya di situ 135 dibagi 45 akar 3 ya, 45 akar 3. 45 akar 3. Nah, gini. Kita coret-coret 135 bagi 45 itu sama aja 3. Ya, habis. Ini sama aja 3 per akar 3. Nah, ini kan belum rasional, kita rasionalkan jadi 3 akar bawah dilepas pindah ke samping. Ini bisa dicoret. Nah, ternyata dari situ kita dapat nilai tangen alfanya itu sama dengan akar 3. Nah, tangen berapa yang hasilnya akar 3? Tangen 60 derajat ya. Sehingga kita dapat sudut depresinya adalah 60 derajat. Yang C ya.